Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Teman sekalian, ada dua hadis tetapi berdekatan, bermiripan, yaitu masih terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Yang pertama adalah berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah, dan hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan Syekh Nasiruddin Albani mensahihkannya. Dan yang satu adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dari sahabat yang berbeda. Namanya adalah beliau Abu Sa'idin Al-Khudri. Pada riwayat Abu Hurairah sebetulnya panjang, didahului oleh cerita, oleh kisah. Kisahnya sebetulnya sangat berharga juga, terkait dengan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, terkait dengan keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, terkait dengan sedikit gambaran tentang surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi mereka yang berhak dari orang-orang yang beriman dan telah beramal saleh waktu di dunia, terkait dengan keutamaan seorang sahabi yang lain bernama Abul Haytham, dan seterusnya, banyak sekali karena hadisnya panjang. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah sepertinya bisa jadi adalah dalam kisah yang berbeda, karena dalam kisah hadis Abu Hurairah waktu itu yang diceritakan adalah 4 orang saja yang terlibat, atau 5 orang atau 6 orang. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiga adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan yang keempat adalah Abul Haytham, rajulun atau sahabiyun karimun, sahabi yang sangat dermawan antara lain, dan berikutnya adalah seorang hamba atau budak. Sementara dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu sangat ringkas, tidak ada cerita, langsung kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dari sisi lafaz, dari sisi redaksi hadis, bisa jadi adalah supaya menyingkat waktu kita anggap dekat. Untuk lebih ringkasnya saya bacakan langsung kepada hadis saja, yaitu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wasallam, innallaha lam yab'as nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Allah tidak mengutus seorang nabi, dan berikutnya adalah disusul oleh seorang khalifah, kecuali nabi atau khalifah itu memiliki bitanah. Bitanah itu adalah orang-orang yang dekat, yang mengelilingi Rasulullah atau khalifah. Lalu dijelaskan siapa bitanah itu. Kata beliau, bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkar. Bitanah, kelompok yang satu, fariq yang satu, adalah orang yang selalu giat di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tetapi yang sebelahnya, wa bitanatun la ta'luhu khabalan. Kata Rasul di sini, dan sekelompok lagi ada orang yang dia dekat, dia berada di sekeliling, tetapi orang ini adalah tidak luput untuk selalu suka jika yang mengenai Nabi
Dan mengenai khalifah itu adalah berupa celaka dan atau bencana. Ya, kalau kita lihat misalnya adalah orang-orang munafik atau yang bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ditutup hadis ini oleh beliau, kata beliau, waman yuqa bi ta'natas su'i faqad wuqi. Barang siapa yang Allah lindungi dari orang-orang, ya, kolega, kawan, teman yang berada dekat di sekitar kita, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak soleh, atau orang-orang yang punya niat jahat, na'udzubillah min dzalik, maka orang yang dilindungi, dihindarkan oleh Allah dari orang-orang seperti itu, faqad wuqi, berarti orang itu telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Mastukhlifa khalifatun illa lahu bitanatan." Tidaklah didatangkan, disusulkan seorang khalifah, kecuali khalifah ini mempunyai dua kelompok tadi. Bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alaihi. Ada orang-orang yang dekat dengan khalifah ini selalu memotivasi, menginspirasi, memberi ide, mengusulkan, mendorong, mensupport untuk supaya khalifah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji. Dan sebaliknya mengingatkan, memberi ancaman, ataupun memberikan maklumat-maklumat yang buruk jika orang itu, khalifah itu melakukan perbuatan yang mungkar. Kata beliau, wa bitanatun ta'murhu bisyarri, tetapi bisa jadi ada juga yang sekeliling daripada khalifah ini, kalau tidak cermat khalifahnya, orang ini adalah ta'murhu bisyarri wa tahudduhu alaihi. Orang ini adalah memberi inspirasi, memberi ide, memberi usul yang buruk, yang selalu supaya khalifah ini adalah melakukan dan bersikap atau memberikan dan mengeluarkan ketetapan dan keputusan yang tidak baik. Kata Rasulullah SAW, wal ma'sumu man asamahullah. Orang yang Allah jaga adalah orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi, ya, supaya waktu kita adalah 7 menit, bahwa hendaknya kita berada di kelompok, di pihak yang selalu menjadi bitanah Rasulullah SAW, kelompok Rasul SAW yang selalu aktif, giat, gigih melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu belum dijelaskan bagaimana, kayak apa, kapan, dan seterusnya belum. Baru konsepnya saja, baru teorinya saja bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah kelompok yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di dalam hadis ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang berada dalam kelompok ini, sehingga kita adalah akan menjadi orang-orang yang diberkahi Allah, dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah SWT. Karena apa? Kita selalu giat, gigih untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.